Hmm. Oke, Aldira Arif, kemudian Bayu Seprilia Putra, kemudian Cleopatra Manik, Ilham Perdana Ibra. Silakan open cam sama kegiatan berlangsung. Oke, saya langsung mulai aja ya. Tadi sudah saya informasikan di grup juga untuk yang presentasi. Sebelum presentasi, saya izin buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir tepat waktu untuk mengikuti kegiatan perkuliahan ke-15. Dan nanti di minggu ini, hari ini juga saya akan menginformasikan terkait soal UAS untuk diselesaikan dalam waktu seminggu ke depan ya. Jadi ada beberapa soal yang nanti akan saya berikan dan harapannya teman-teman bisa menyelesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang saya berikan. Kemudian untuk hari ini rekan-rekan semua saya coba mulai dulu mereview tugas minggu lalu. Jadi hari ini 3 Juni 2025, pertemuan ke-15 mata kuliah manajemen strategik dan business valuation. Di minggu lalu saya memberikan assignment kepada rekan-rekan semua anggota kelas untuk melakukan penjelasan yang menjelaskan beberapa soal. Dan hari ini rekan kita Sariah dan Ilham Perdana Ibra untuk saya berikan kesempatan untuk presentasi per orang 5 sampai 7 menit. Jadi harapannya nanti sebelum jam 5 yang kebagian presentasi itu sudah menyelesaikan presentasinya ya untuk kita lanjutkan kegiatan perkuliahan materi. Nah, di minggu lalu tugasnya saya memberikan assignment kepada rekan-rekan dan dijelaskan dalam bentuk video penjelasan di YouTube. Bagaimana yang pertama, 3 strategi generic porter dalam mencapai keunggulan kompetitif dan contohnya. Kemudian yang kedua, analisis industri yang menggunakan model 5 kekuatan porter. Kemudian selanjutnya jelasan konsep value chain dan yang keempat, sebentar ya saya angkat telepon dulu. Penting, bentar ya. Oke, baik. Selanjutnya yang keempat menjelaskan mengenai perbedaan antara keunggulan kompetitif berbasis biaya rendah dan keunggulan kompetitif berbasis diferensiasi. Dan yang terakhir, jelaskan bagaimana sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan menjadi dasar bagi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ya. Nah, untuk selanjutnya ada 8 pertanyaan. Silakan dijawab dengan dan dijelaskan dalam waktu yang efektif karena saya maksimal jam 5 itu bisa memulai materi sehingga jam 5.30 bisa selesai. Nah, untuk yang sudah mengupdate dan mensubmit tugas, terima kasih. Ini ada 3 orang yang tidak mensubmit tugas, Melinda, Vinky, dan Imam. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada rekan kita Syariah. Biar efektif, kayaknya Syariah bisa menjelaskan pertanyaan 1 sampai 4. Kemudian untuk Ilham, sorry, ini ada 8 pertanyaan. Pertanyaan 1 sampai 4 itu 5, sebentar, 5, 1 sampai 5 itu Syariah. Kemudian 6, 7, 8, 9 ya. Ini bisa dijawab dan dijelaskan oleh Ilham Perdana Ibra. Jadi bagi 2 ya. Oke, siapa dulu yang sudah siap? Saria sudah siap atau Ilham? Silakan. Saya dulu, Pak. Boleh, silakan. Boleh Pak, saya dulu Pak. Mungkin Saria dulu ya, karena Saria nomor 1 sampai nomor 5. Silakan Saria. Iya, Pak. Langsung slide share ya. Iya, Pak. Tuh.
udah kelihatan ya? Materinya belum terlihat, Sarya. Belum. Tapi kalau masih perlu waktu mungkin bisa Nah, oke. Silakan langsung dimulai ya, Sarya, biar efisien waktunya. Silakan. Di Slaso ya. Suaranya belum keluar, Sarya. Masih termute. Udah ke-share, Pak? Belum, Pak? Udah, silakan langsung dimulai ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMN selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah kali ini. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan beberapa pertanyaan minggu lalu. Pertama yaitu 3 strategi generik Potter beserta contoh perusahaannya. Pertama yaitu kepemimpinan biaya dengan menekankan biaya operasional untuk menawarkan harga terendah seperti Walmart yang mengoptimalkan skala ekonomi dan rantai pasok. Kedua, yaitu ada diferensi melalui keunikan produk untuk menarik harga premium, seperti Apple yang mengandalkan desain inovatif dan ekosistem terintegrasi. Terakhir, yaitu ada strategi fokus dengan menargetkan segmen spesifik, contohnya pada Rolex yang menguasai pasar mewah dengan desain eksklusif. Selanjutnya, yaitu analisis industri menggunakan model 5 kekuatan Potter, di mana di sini saya memilih industri e-commerce yang menghadapi persaingan sangat ketat akibat tingginya rivalitas antar kompetitor seperti Amazon, Shopee, atau Tokopedia, dan kekuatan tawar pembeli yang dominan. Sementara ancaman pendatang baru dari platform seperti TikTok Shop. Untuk bertahan, perusahaan perlu fokus pada referensi layanan seperti program loyalitas, garansi retur, dan pemanfaatan teknologi seperti AI, serta pembangunan ekosistem terintegrasi seperti kolaborasi fintech logistik, guna mengurangi ketergantungan pada supplier, meningkatkan retensi pelanggan keberlanjutan. Dengan strategi ini, perusahaan dapat mengubah tantangan menjadi peluang terutama di market. Selanjutnya yaitu ada konsep rantai nilai, di mana ini merupakan alat strategi yang diperkenalkan Michelle Potter untuk mengidentifikasi aktivitas primer dan pendukung dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan mengevaluasi setiap tahap melalui dari pengadaan bahan baku hingga layanan pasca penjualan, perusahaan dapat menemukan peluang efisiensi biaya, diferensi produk, dan integrasi aktivitas untuk membangun keunggulan kompetitif yang keberlanjutan. Contohnya terlihat pada Zara yang memanfaatkan kontrol ketat atas produksi, distribusi cepat berbasis data real time, dan strategi pemasaran terfokus untuk merespon tren pasar dengan gesit, meminimalkan stok berlebih, dan mempertahankan posisi dominan di industri fashion. Melalui analisis ini, perusahaan tidak hanya mengoptimalkan operasi internal, tetapi juga menciptakan nilai unik yang sulit ditiru pesaing, sehingga memperkuat daya saing jangka panjang di pasar. Selanjutnya yaitu perbedaan keunggulan kompetitif berbasis biaya rendah dan diferensiasi, di mana kompetisi biaya rendah bergantung pada efisiensi di biaya rendah dominan di pasar massal homogen. Contohnya Walmart yang mengandalkan skala ekonomi dan efisiensi logistik, sedangkan resiko rentan terhadap kenaikan harga bahan baku. Sementara diferensi unggul itu di pasar bernuansa niche atau inovatif, yang dimana beresiko ditiru pesaing. Contohnya Apple yang menguasai pasar premium dengan desain dan ekosistem terintegrasi. Keduanya sukses jika diterapkan secara konsisten sesuai karakter pasar. Selanjutnya yaitu ada sumber daya dan kapabilitas internal sebagai dasar keunggulan kompetitif berkelanjutan, di mana keunggulan kompetitif
berkelanjutan dibangun melalui sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan yang memenuhi kriteria, seperti pengetahuan tersembunyi, ketergantungan histori, atau kompleksitas organisasi yang sulit ditiru pesaing karena memerlukan waktu, budaya, dan keahlian spesifik. Contohnya Toyota Production System yang menggabungkan efisiensi operasional dan budaya Kaizen. Ekosistem terintegrasi Amazon, karakteristik ini menciptakan parit kompetitif yang melindungi perusahaan dari imitasi sehingga memungkinkannya mempertahankan keunggulan jangka panjang melalui kombinasi aset tak berwujud, inovasi keberlanjutan, dan pengelolaan strategi yang unik. Sampai 5 aja ya, Pak? Iya, betul. Ini baru nomor 4 ya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibra. Oke, silakan. Ilham. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo untuk mengizinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari teman saya tadi yaitu Syariah. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari minggu lalu yaitu bagaimana globalisasi sebelumnya, memengaruhi sorry. strategi Ilham, apa, Pak? sebelum ini. Nomor 5 kayaknya. Coba ke pertanyaan nomor 5. Balik lagi. Nah, Udah di-share belum, Pak? coba slide-nya yang ke sebelum ini. Slide-nya sebelum ini. Nah, ke nomor 5. Ini, Pak. Ini masih slide yang globalisasi. Coba slide sebelumnya. Nah, ini dari sini ya, kapabilitas internal. Yang nomor 5, Dari ini, Pak. kapabilitas internal. Kapabilitas internal. Bisa Ilham? Nah, ini nah ya. Ya. Ini silakan di slide. Ini ya, Pak. Iya, betul. Di slide show ya. Dari slide ini, Pak. Iya, betul. Oh. Oke. Pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana sumber daya dan kapabilitas internal menjadi dasar bagi Bisa di keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, ya, yaitu dengan sumber daya yang mencakup aset yang dimiliki perusahaan seperti merek dagang, bisa di paten, slide show teknologi, Ilham. SDM, dan jaringan distribusi. Ilham bisa di slide show. Bisa di slide show full. Kenapa, Pak? Bisa di fullkan screen-nya, jangan setengah tadi, di fullkan screen-nya. Coba di full screen. Tampil layar penuh. Sudah, Pak. Oke, silakan. Baiklah, yaitu kapabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mengkoordinasikan dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif. Karakteristik sumber daya dan kapabilitas yang mendukung keunggulan kompetitif yang berkelanjutan yaitu valuable, yaitu bernilai, yaitu dengan memberikan manfaat langsung bagi pelanggan perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu ada rare atau langka, yang dimana tidak memiliki banyak pesaing. Yang ketiga yaitu inimitable, yaitu sulit ditiru. Yang
Yang keempat yaitu non-substitutable, yaitu tidak mudah digantikan, yaitu tidak bisa diganti oleh alternatif lain. Contohnya yaitu Google. Google memiliki algoritma pencarian yang kompleks dan basis data yang besar, yaitu mencakup variabel, rel, dan inimitable, yang menjadikannya dominan di pasar mesin pencari. Selanjutnya yaitu bagaimana globalisasi mempengaruhi strategi kompetitif perusahaan. Globalisasi memperluas pasar, membuka peluang bagi perusahaan untuk menjangkau konsumen baru dan memanfaatkan rantai pasokan global. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan seperti persaingan global yang lebih ketat, perbedaan budaya dan regulasi, dan ancaman dari perusahaan multinasional dengan sumber daya yang besar. Contohnya yaitu seperti Samsung. Samsung sukses dalam globalisasi dengan mendirikan pusat R&D di berbagai negara untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal, serta memanfaatkan jaringan distribusi global untuk meningkatkan pangsa pasar. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan peran inovasi dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Inovasi berperan penting dalam membantu perusahaan, yaitu seperti menciptakan produk atau jasa yang lebih baik, lebih murah, atau lebih cepat, dan meningkatkan diferensiasi sehingga pelanggan loyal kepada perusahaan dan memasuki pasar baru dengan solusi inovatif. Perusahaan dapat membangun budaya inovasi ini bisa melalui dengan investasi R&D dengan secara konsisten dan kolaborasi dengan pihak ketiga seperti universitas, kampus atau swasta atau dengan kolaborasi dengan startup. Yang ketiga yaitu dengan menyusun struktur organisasi yang mendukung untuk kreativitas inovasi. Contoh perusahaan yang menggunakan ini yaitu seperti Apple. Apple secara konsisten berinovasi melalui desain produk, sistem operasi, dan ekosistemnya, yaitu seperti iCloud, App Store, dan lain-lain. Sehingga Apple menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh lawannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategy? Blue Ocean Strategy ini yaitu strategi yang menciptakan pasar baru yang sebelumnya belum ada atau uncontested market space sehingga perusahaan dapat menghindari persaingan langsung atau red ocean. Blue Ocean Strategy ini bersaing di pasar yang ada, fokus pada memenangkan pangsa pasar dengan cara menyaingi pesaing. Contoh perusahaannya yang menggunakan ini yaitu Cirque du Soleil, yaitu dengan menciptakan pasar baru yang menggabungkan sirkus dan teater hingga menciptakan pengalaman hiburan baru yang berbeda dari sirkus tradisional. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan dapat merespon tindakan kompetitif dari pesaing mereka, yaitu perusahaan dapat memilih beberapa jenis respon kompetitif seperti respon agresif dengan menurunkan harga, meningkatkan promosi atau mempercepat peluncuran produk baru untuk mempertahankan pelanggan. Dan yang kedua yaitu dengan respon defensif, yaitu dengan memperkuat loyalitas pelanggan, mengembangkan layanan purna jual, atau meningkatkan kualitas produk agar pelanggan sulit berpaling. Yang terakhir yaitu dengan respon netral, yaitu dengan memilih untuk tidak langsung menanggapi, tapi fokus pada peningkatan internal perusahaan. Contohnya yaitu saat Pepsi meningkatkan promosi besar-besaran, Coca-Cola merespon dengan kampanye iklan yang lebih intensif dan memperluas portofolio produk mereka. Misalnya seperti minuman rendah kalori. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ilham dan Saria tadi ya. Jadi memang banyak hal yang harus diperbaiki dari
Yang pertama dari cara presentasi, membuat PowerPoint, kemudian juga pronouns kalau misalnya ada tulisan yang menggunakan bahasa Inggris ya, tadi kayak Apple disebut Apple gitu ya, memang perlu belajar lagi buat teman-teman semua mahasiswa Universitas Jambi ya, karena gapnya cukup besar, jadi saya minta masih banyak waktu buat teman-teman memperbaiki kemampuan skillsnya. Jadi pada saat nanti bersaing dengan lulusan-lulusan kampus lain itu bisa benar-benar menggunakan kemampuan skillsnya dengan baik dan bisa lulus untuk tes-tes yang perusahaan-perusahaan yang bonafit, BUMN, perusahaan multinasional dan lain sebagainya. Karena semua hal itu dimulai dari ya hal sederhana saat ini ya, presentasi anggota kelas, teman-teman sudah terlatih biasa untuk membuat materi, kemudian mengemukakan materi jawaban ya, nggak hanya membaca teks yang ada di PowerPoint, tapi menjelaskan poin-poin penting. Jadi nggak baca teks paragraf kayak mendongeng gitu ya. Jadi memang benar-benar harus next bisa belajar lebih baik lagi karena teman-teman ya memang saya lihat ya ini ya saya harus akui kita harus benar-benar harus belajar lagi aktif di organisasi kampus biar belajar ngomong, kemudian juga bahasa Inggrisnya harus ditingkatkan lagi biar lebih improve dan penyampaian materi, membuat desain PowerPoint dan lain sebagainya juga benar-benar harus lebih baik lagi. Terima kasih untuk kedua rekan kita yang sudah present. Untuk menjadi perhatian semua, kita masih belajar, it's okay, di semester 5, semester 6 misalnya ya. Nah, mau lulus ini teman-teman harus benar-benar disiapkan biar lebih optimal nanti ke depannya. Karena lulusan-lulusan kampus lain ya, dari ITB, dari UGM, dari UI, dari kampus-kampus yang bagus ya, itu mereka itu udah next level gitu ya. Udah next level, bahasa Inggrisnya udah canggih, kemampuan komputer dan lain sebagainya. Penyampaian juga pintar-pintar. Nah, ini yang harus kita hadapi. Jadi pada nanti saat bersaing misalnya sama lulusan mereka, kalau teman-teman dari sekarang sudah menyiapkan, saya yakin teman-teman bisa nggak minder dengan kemampuan mereka. Jadi kita harus pede, harus berani memperbaiki diri. Kalau coba teman-teman misalnya nih lagi seleksi, yang satu nyebutin Apple dengan Apple, yang satu anak ITB, anak UGM, UI ya, nyebutnya dengan Apple gitu, bahasa Inggrisnya canggih gitu ya. Ya pasti nanti HRD akan memilih orang yang pintar gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memperbaiki dari sekarang. Apa yang kurang bahasa Inggris ya udah les, ikut klub English Club misalnya di kampus. Kemudian komputernya kurang baik diperbaiki. Kemudian komunikasinya masih terbata-bata, presentasinya masih kurang rapi. Ikut organisasi kampus, ikut mengungkapkan pendapat, aktif, kemudian juga belajar terus, tingkatkan kemampuannya sehingga ya kita udah terlatih gitu ya. Makanya setiap minggu saya terus melatih agar teman-teman itu kemampuannya improve setiap minggu per minggunya. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk materi hari ini. Nanti di akhir saya akan memberikan materi UAS di selama kegiatan kita perkuliahan dari pertemuan 9 sampai pertemuan hari ini. Nanti ada beberapa soal yang untuk dijawab dengan deadline waktu sampai minggu depannya, sampai Selasa depan. Nah, rekan-rekan semua, hari ini kita akan membahas terkait valuasi bisnis dalam manajemen strategik. Jadi kalau mata kuliah kita adalah manajemen strategik dan business valuation atau valuasi bisnis. Kita tahu bahwa valuasi itu adalah bagaimana kita menilai ya suatu bisnis dan di sini teman-teman diposisikan ya belajar mata kuliah manajemen strategi ini sebagai seorang CEO, sebagai seorang direksi, sebagai seorang business owner, sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan bisnis ke depannya, menjalankan perusahaan di level strategik sehingga keputusan manajemen itu atau keputusan perusahaan itu di tangan teman-teman. Nah, ketika kita menjalankan suatu bisnis, kita pasti menginginkan performance perusahaan itu lebih baik.
artinya bisnisnya terus tumbuh, omset perusahaan terus membaik, meningkat gitu ya. Makanya biasanya perusahaan itu diukur dari pertumbuhan penjualan, omset, pendapatan, revenue, dan dinyatakan ya, dibukukan dalam bentuk laporan keuangan. Ada namanya laporan laba rugi ya, laporan neraca keuangan gitu ya, yang mungkin ini bisa menjadi eh, informasi bagi manajemen dalam memutuskan suatu kebijakan strategik. Kita melakukan ekspansi apa ke depannya. Kalau sebelumnya kita belajar bagaimana kita misalnya ekspansi ke luar negeri, melakukan diversifikasi usaha, bagaimana kita memenangkan dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berdaya saing gitu ya, sehingga kita bisa memenangkan pasar gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari manajemen strategik dalam membuat evaluasi atau menilai bisnis kita itu apakah benar-benar sudah on the track, berjalan dengan baik, terus tumbuh dan berkembang. Nah, rekan-rekan semua, dalam manajemen strategik, nih valuasi bisnis ini merupakan proses yang krusial ya, karena menurut saya ketika kita berada di suatu perusahaan, di posisi yang strategik, kita akan melihat bisnis kita ini tumbuh atau enggak. Tim yang kita gaji di sampai level ke bawah, dari atas sampai level ke bawah ini menjalankan target perusahaan dengan baik atau tidak, ya, visi misi perusahaan itu dijalankan atau tidak. Jadi misalnya target kita tahun ini mencapai 100 miliar, apa yang harus dilakukan? Kita memiliki 10 cabang, kita harus mengembangkan 5 cabang, kemudian kita melakukan investasi A, B, C, D, E, mengembangkan produk A, B, C, D, E, melakukan promosi, penjualan. Dan dari strategi yang kita lakukan selama setahun, ya, dari Januari ke Desember, nanti di Januari, Februari kita lihat laporan performance perusahaan seperti apa, apakah tumbuh atau tidak gitu ya. Jadi dengan adanya valuasi bisnis ini bukan hanya sekadar perhitungan finansial saja, juga sebagai alat strategis dalam memberikan insight, informasi tentang kesehatan finansial, potensi pertumbuhan, dan posisi perusahaan di pasar ya. Jadi kita bisa melihat saat ini perusahaan tumbuh misalnya 20%. Kemudian revenue pendapatan tumbuh misalnya 20% misalnya ya. Kemudian dibandingkan dengan kompetitor, apakah kompetitor mengalami kenaikan juga malah lebih besar atau lebih kecil bahkan merugi misalnya ya. Itu adalah bagaimana kita melakukan valuasi bisnis sebagai orang yang berada di level strategik. Kemudian pentingnya valuasi dalam pengambilan keputusan. Jadi di level strategik kita dalam mengambil keputusan itu berdasarkan data, informasi ya. Nah, di laporan laba rugi financial statement itu digunakan sebagai acuan referensi bagi manajemen untuk menilai perusahaan itu sehat atau tidak ya. Contohnya di Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia seperti Bank Mandiri misalnya ya, BCA, Indofood, Sukses Makmur, yang belakangnya TBK kalau mungkin teman-teman lihat ya, Telkom Indonesia, TBK gitu ya, BNI ya, kemudian perusahaan manufaktur dan lain sebagainya yang listing atau IPO di Bursa Efek Indonesia, mereka biasanya setiap tahun itu akan mempublish laporan keuangan mereka, kemudian juga biasa mereka melakukan RUPS, rapat umum pemegang saham, menginformasikan berapa dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, kepada stakeholders, sehingga ini bisa menjadi informasi bahwa perusahaan itu sehat atau tidak, ya seperti itu. Nah, yang pertama, valuasi dalam pengambilan keputusan itu yaitu membantu investor dan manajemen menentukan apakah harga saham atau aset sesuai dengan nilai intrinsiknya, serta mendukung keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan investasi. Jadi pada saat bagi seorang stakeholders ya, yang misalnya kayak Warren Buffett misalnya ya, punya Berkshire Hathaway misalnya ya, dia memiliki perusahaan investasi di mana mereka akan melihat ya dari laporan laba rugi perusahaan itu ini harga saham ini bagus nggak untuk dibeli. Kemudian dari posisi fundamental perusahaan ya, perusahaan membukukan laba berapa miliar atau berapa triliun misalnya, itu mereka dilihat dari laporan keuangan tersebut ya. Kita bisa mengambil keputusan
kita akan investasi di perusahaan ini karena secara performance perusahaan 5 tahun terakhir itu bagus gitu ya. Kemudian yang kedua melakukan merger dan akuisisi ya. Jadi pada saat perusahaan memutuskan untuk mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain, tolong matiin ini apa eh, hidup bunyi handphone saya. Oke. Kemudian untuk merger dan akuisisi, jadi menjadi dasar untuk menetapkan harga yang adil bagi perusahaan yang akan diakuisisi atau digabungkan. Ya, jadi artinya artinya dengan adanya pengambilan keputusan ini, perusahaan bisa menilai ya dengan ada evaluasi bisnis itu perusahaan akan bisa menilai. Misalnya waktu itu XL mengakuisisi Axis atau sekarang bergabung merger juga dengan Smartfren ya. Mereka dengan adanya laporan keuangan ya, valuasi bisnis itu mereka bisa melihat berapa harga yang pas untuk dibeli perusahaan tersebut. Laporan perusahaannya untung atau rugi misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir pendanaan dan pembiayaan. Nah, biasanya para investor mau menanamkan di suatu perusahaan ya salah satunya adalah dari kondisi keuangan, kondisi kinerja perusahaan dari laporan keuangannya gitu ya. Kemudian misalnya perusahaan ingin mengajukan pembiayaan modal dari pihak perbankan, financial institution, biasanya mereka melihat juga, wah, perusahaan ini bagus nih secara laporan laba ruginya dan mereka mau melakukan ekspansi ke luar negeri misalnya ya karena di pasar luar negeri sangat besar potensinya sehingga misalnya konglomerasi perbankan akan membiayai kebutuhan modal kerja bagi perusahaan tersebut ya. Jadi intinya dengan melakukan valuasi bisnis ini banyak hal dari posisi strategik yang bisa diambil ya dari corporate action seperti merger dan akuisisi, pengambilan keputusan dalam melakukan membeli saham ya, melakukan investasi di suatu perusahaan, kemudian pendanaan dan pembiayaan. Nah, kemudian fungsi strategis dalam valuasi bisnis rekan-rekan semua yang pertama itu kita berfungsi dalam melakukan perencanaan strategis ya, di mana manajemen menilai efektivitas strategi bisnis yang ada dan membuat merancang strategi bisnis yang baru. Jadi kita dengan adanya melakukan evaluasi bisnis ini, kita bisa menganalisa bahwa bisnis ini berpotensi untuk kita kembangkan atau tidak, merugi atau tidak, seperti itu. Sehingga bisa melakukan strategi-strategi yang lain agar bisnisnya terus tumbuh dan berkembang. Misalnya laporan laba rugi kita ya, misalnya di kuartal 1 kita membukukan kerugian misalnya ya, kerugian minus misalnya. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi pemegang saham atau sebagai business owner. Manajemen, CEO, direksi, lu ngapain aja misalnya? Kok performance kita turun dan minus gitu ya? Pasti business owner atau pemegang saham akan ini ya berkeberatan kalau misalnya investasi yang dilakukan itu perusahaannya rugi gitu ya. Jadi gimana caranya mereka meng-hire profesional CEO atau strategic level untuk bisa memberikan performance terbaik bagi perusahaan. Salah satunya adalah laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian penilaian kinerja internal ya. Salah satu untuk parameter untuk mengukur kinerja manajemen, kinerja sampai level staff, itu adalah salah satunya adalah valuasi bisnis ini. Jadi kita melihat, performance perusahaan di bulan ini berapa, minggu ini berapa, kuartal 1 berapa, semester 1 berapa, sampai akhir tahun ya, untuk tahun buku 2025 berapa pencapaiannya, labanya, keuntungannya, omset penjualannya gitu ya. Dan ini bisa berimpact pada misalnya bonus karyawan, bonus manajemen, bahwa kinerja internal itu memberikan impact yang baik secara performance. Kalau performance-nya kurang baik, biasanya manajemen direksi ataupun stakeholders bisa memutuskan ya pada saat rapat umum pemegang saham, ini CEO-nya harus diganti nih. Performanya nggak bagus, tidak memberikan kontribusi yang nyata, tidak bisa membawa kapal atau sebagai nahkoda tidak bisa membawa kapalnya ke arah yang benar misalnya. Kemudian penetapan harga
initial public offering pada saat perusahaan mau listing di Bursa Efek misalnya Indonesia atau New York Stock Exchange ya. Jadi biasanya si investor ya menentukan harga awal saham itu ya salah satunya adalah dinilai dari valuasi bisnis perusahaan, dari laporan laba rugi perusahaan, dari financial statement perusahaan. Kemudian pendekatan berbasis pendapatan ya. Jadi dalam melakukan penilaian valuasi bisnis dalam suatu bisnis atau perusahaan ada yang namanya discounted cash flow atau DCF, di mana metode ini paling komprehensif karena menghitung nilai itu dari arus kas bebas yang diproyeksikan di masa depan ya, memperhitungkan nilai uang dan risiko. Nah, kelebihannya sangat detail dan mempertimbangkan potensi pertumbuhan jangka panjang ya. Nah, kekurangannya sangat sensitif terhadap asumsi yang digunakan. Jadi mereka menghitung berapa proyeksi misalnya ya keuntungan, kemudian arus kas di masa yang akan datang dengan laporan laba rugi atau financial statement selama berapa tahun terakhir seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kelipatan laba dan pendapatan ya. Ada yang namanya yang pertama itu earning multiplier, di mana kita menghitung nilai perusahaan dengan mengalihkan laba bersih dengan multiplier yang sesuai industri seperti rasio price to earning gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah revenue multiplier, di mana kita menggunakan pendapatan sebagai dasar yang sering digunakan untuk startup atau perusahaan yang belum profit ya. Jadi beberapa parameter ini sering digunakan ya, mau baik itu discounted cash flow dan kelipatan laba dan pendapatan ya. Intinya dari laporan yang diberikan perusahaan ke pihak umum ya, baik itu pihak stakeholders, pemegang saham ataupun ke pemerintah ya, regulator, itu dijadikan sebagai informasi dalam memutuskan valuasi bisnis perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang publik ya, seperti yang IPO atau listing di Bursa Efek Indonesia. Kalau perusahaan personal mungkin keperluannya untuk keputusan bagi manajemen, business owner untuk memutuskan bisnis kita bagus atau tidak secara performance, memberikan bonus bonus bagi karyawan. Itu biasanya perusahaan perseorangan, misalnya teman-teman membuka usaha dagang warung kelontong misalnya ya, dilihat dari modal, misalnya modalnya 100 juta, pendapatan bulan ini dengan omset yang ada bisa membukukan keuntungan 10 juta misalnya seperti itu. Jadi itu adalah contoh sederhana yang perusahaan perseorangan atau PP. Tapi kalau berperusahaannya sudah dalam bentuk perusahaan PT, kemudian apalagi sudah listing di Bursa Efek Indonesia, valuasi bisnis ini sangat penting untuk mengukur kinerja perusahaan itu secara komprehensif. Nah, kemudian pendekatan berbasis pasar ya, yang pertama itu comparable company analysis, jadi membandingkan perusahaan dengan perusahaan publik sejenis berdasarkan metrik seperti price earning ratio ya, earning valuation, EBITDA, earning before interest taxes ya, kemudian ada price ratio ya, price share ratio. Jadi di sini juga bisa kita melihat dari performance perusahaan itu kinerjanya dari harga saham, dari EBITDA ya, ini bisa dijadikan pengukuran untuk teman-teman mengukur perusahaan ini sehat atau tidak seperti itu. Nah, pada saat saya kemarin S1, salah satu skripsi saya buat itu mengenai analisa modal kerja. Kemudian saya menganalisa financial statement perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi ini bisa jadi referensi juga biar kita bisa membantu, apalagi yang fokus nanti teman-teman di jurusan manajemen keuangan ya. Tapi even you are not from ini akuntansi atau financial management, teman-teman pada saat di posisi strategik seperti top level ya, direksi CEO. Nah, teman-teman harus bisa membaca financial statement ya, untuk bisa melihat seberapa performance perusahaan teman-teman, seberapa sehat, seberapa menguntungkan seperti itu. Kemudian selanjutnya pendekatan berbasis aset. Kalau aset itu ya di perusahaan ya suatu nilai ekonomi value ya, resources yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya bisa berupa aset kantor misalnya ya, kendaraan, tanah ya, cash
kemudian surat berharga dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dua pendekatan berbasis aset ini. Yang pertama, adjusted book value method, yaitu menyesuaikan nilai buku aset dan kewajiban perusahaan ke nilai pasar wajar ya. Jadi aset yang dimiliki perusahaan saat ini, NJOP nilainya berapa, apakah nilainya wajar saat ini ya, sangat relevan. Kemudian liquidation value method ya, mengestimasi nilai yang akan diperoleh jika semua aset perusahaan dijual secara terpisah dan semua kewajiban dilunasi ya. Seberapa liquid perusahaan tersebut ya nilainya, apakah nilai utangnya lebih besar dari nilai aset yang dimiliki, seperti itu ya. Kan banyak tuh ya, mereka hidupnya bergelimang dengan hutang tapi asetnya lebih kecil misalnya gitu. Nah, apakah perusahaan ini sehat juga dari sisi aset dan likuiditas? Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi valuasi suatu entitas bisnis atau perusahaan. Yang pertama itu dari sisi kinerja keuangan ya. Jadi yang saya jelaskan tadi, kalau perusahaannya memiliki pendapatan yang bagus, omsetnya besar, profit, arus kasnya bagus, hutangnya kecil misalnya ya, margin keuntungannya besar, pasti perusahaan itu sehat ya. Contohnya teman-teman ya, lihat aja misalnya ya. Kalau misalnya kita punya bisnis ya, dari sisi omset penjualan rame, pasti arus kas atau keuntungannya juga besar gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya prospek pertumbuhan ya. Jadi, apakah perusahaan ini ke depannya bisa berkembang dengan potensi ekspansi pasar, pengembangan produk baru, research and development untuk melakukan inovasi sehingga bisa membuat produk-produk baru. Misalnya Honda, kenapa setiap tahun itu terus berusaha merilis ya produk-produk baru ya biar masyarakat akan aware, wah ini ada produk baru bagus nih lebih hemat. Misalnya 1 liternya 70 kilo, pakai mobil listrik lebih hemat misalnya. Sekali cas full mobil listrik bisa sampai 200 kilo, 500 kilo gitu ya. Jadi prospek bisnisnya ini ke depannya bagus nggak? Plan perusahaan seperti apa ke depannya gitu ya. Kemudian kondisi pasar ya, kondisi inflasi, tingkat persaingan, kondisi ekonomi masyarakat, daya beli, regulasi, itu juga bisa diukur untuk menilai perusahaan ini sehat atau tidak ke depannya. Kemudian dari kualitas manajemen, apakah perusahaan melaksanakan good corporate governance dengan baik, artinya perusahaan itu transparan, manajemennya jujur, tidak korupsi, tidak KKN, reputasi perusahaannya bagus gitu ya. Kemudian model bisnis ya, keunikan, keberlanjutan dan skalabilitas model model bisnis, apakah model bisnis yang dijalankan ini terus bisa bertahan di kemudian hari gitu ya. Kemudian juga reputasi merek. Nah, ini juga penting ya, bahwa merek, brand image perusahaan itu juga salah satu yang bisa diukur untuk menentukan suatu perusahaan itu memiliki suatu value yang besar atau tidak ya. Misalnya ya di brand sepeda motor misalnya Honda menjadi market leader, di telekomunikasi misalnya Telkom Group menjadi market leader, misalnya di perbankan misalnya ya Bank Mandiri, BRI ya, Bank BCA menjadi market leader. Kemudian di otomotif misalnya ya Toyota ya menjadi market leader misalnya seperti itu. Nah, dari materi yang saya sampaikan, beberapa kesimpulannya, ini contoh misalnya sederhana, misalnya ya laporan laba rugi ya dari PT Unilever Indonesia yang go public. Jadi kalau teman-teman membuat skripsi ya mengenai financial statement, teman-teman bisa melihat perusahaan-perusahaan yang go public karena lebih mudah untuk mencari laporan laba ruginya karena mereka akan merilis secara rutin laporan performance-nya karena mereka ada kewajiban dari Bursa Efek untuk mengatur keterbukaan informasi ke publik seperti itu. Dari laba bruto, laba usahanya berapa, ya, kemudian laba sebelum pajak, total laba, kemudian jumlah penghasilan komprehensif, laba per saham dasar dan lain sebagainya. Jadi informasi-informasi inilah yang menjadi dasar untuk menilai salah satunya bahwa perusahaan itu sehat, tumbuh berkembang dan layak untuk diinvestasi atau dibeli sahamnya kurang lebih demikian ya. Nah, kesimpulan dan implementasi strategik dari valuasi bisnis yang pertama pemahaman komprehensif bahwa valuasi bisnis ini adalah komponen integral dari manajemen strategis
yang efektif, memerlukan pemahaman yang dengan berbagai metode dan faktor yang mempengaruhinya. Tadi faktor-faktor sudah kita jelaskan bahwa ketika kita menjalankan suatu bisnis, valuasi bisnis ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari manajemen strategik untuk melihat bahwa bisnis atau perusahaan tersebut berkembang atau tidak. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Kemudian yang kedua, kesimpulan dan implementasi strategis dalam manajemen strategik khususnya di business valuation, bahwa dengan adanya valuasi bisnis ini kita bisa mengambil keputusan, memahami nilai perusahaan, dan para stakeholders juga akan mengerti secara komprehensif seberapa informasi performance perusahaan itu bisa dipahami dan dimengerti dan secara performance juga bagus ya. Contohnya sederhana tadi, kita dengan adanya laporan laba rugi kita bisa melihat bahwa performance ini perusahaan tersebut sangat layak dan sangat baik untuk diinvestasikan atau dikembangkan atau berpotensi untuk bisa meningkat karena adanya ekspansi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya pertumbuhan jangka panjang, jadi implementasi evaluasi yang tepat itu bisa mendorong pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan melalui strategi yang lebih terarah dan terukur. Artinya ketika perusahaan itu sudah on to the track, misalnya tadi PT Unilever Indonesia ya, bisnisnya di fast moving consumer good, mereka melihat bahwa tahun ini konsumsi di bidang food and beverage bagus, kemudian mereka melakukan ekspansi ke sana, kemudian wah kayaknya di Indonesia sangat berpotensi nih untuk bisnis yang berhubungan dengan luxury needs misalnya, atau berhubungan dengan ya mereka core bisnisnya misalnya produksi Rinso atau Pepsodent lain sebagainya, membuat varian baru misalnya ya rasa mint, rasa apa yang memang dibutuhkan dan mengikuti tren saat ini sehingga tentunya berimpact pada omset perusahaan. Jadi dari valuasi bisnis ini kita bisa disimpulkan bahwa ketika teman-teman berada di top level manajemen karena teman-teman belajar di manajemen strategik, teman-teman harus bisa memahami betapa pentingnya valuasi bisnis bagi seorang manajemen, seorang top level, direksi, termasuk juga stakeholders, pemegang keputusan, untuk melihat secara performance perusahaan tersebut layak dilanjutkan atau tidak, bahkan ditutup misalnya seandainya perusahaan tersebut tidak bisa bertahan dari persaingan yang ada seperti itu. Jadi salah satu parameter pengukuran kinerja manajemen perusahaan itu salah satunya adalah ya valuasi bisnis, harga saham, laporan keuangan gitu ya. Kemudian aset, likuiditas perusahaan dan lain sebagainya. Bahkan perusahaan ketika mau mengajukan kredit untuk pembiayaan modal kerja pun juga digunakan adalah dari sisi financial statement dan lain sebagainya. Termasuk reputasi perusahaan, brand image dan lain sebagainya ya. Baik, saya pikir cukup untuk materi hari ini, rekan-rekan semua. Jadi saya sudah menuntaskan ya materi terkait manajemen strategik dan valuation, business valuation. Dan harapannya teman-teman bisa mengambil poin-poin penting yang saya jelaskan. Kemudian juga saya kemarin juga beberapa kali menjelaskan terkait kondisi industri saat ini, apa yang harus teman-teman siapkan ketika teman-teman nanti lulus dari Universitas Jambi ya. Kondisi persaingan sangat ketat, teman-teman harus benar-benar memperbaiki soft skill dan skills-nya untuk bisa bersaing nih sama lulusan-lulusan dari Jawa ya, dari luar negeri yang memang mereka secara kemampuan sangat baik ya. Jadi kita harus benar-benar bisa bersaing. Tapi kalau misalnya kita IPK-nya sudah biasa aja, kemampuan komputer biasa aja, bahasa Inggris biasa aja, kita akan sulit nanti bisa bersaing ya. Jadi mohon disiapkan dengan baik untuk masa depan teman-teman. Nah, selanjutnya untuk sebelum absen saya akan memberikan materi. Jadi nanti pertemuan ke-15 dan materi pertemuan ke-15 PDF-nya dan soal untuk UAS ini saya akan share di WA group. Jadi teman-teman saya berikan tugas waktunya 1 minggu. Jangan khawatir banyak waktu.
Jadi deadline-nya ini Selasa depan 10 Juni 2025 pukul 12 siang. Jadi saya akan kunci, saya akan tutup untuk UAS ini, tugas pengganti UAS ini di Selasa depan jam 12 siang. Jadi tolong dibuat sesegera mungkin, jangan sampai kosong. Kalau nilainya kosong, ya mohon maaf ya pasti harus mengulang gitu ya. Nah, yang pertama, buatlah resume kegiatan perkuliahan. Jadi setiap minggu pada saat saya mengajar, saya juga memberikan PDF materi perkuliahan yang saya ajar. Dan teman-teman silakan bisa diresum poin-poin penting dari pertemuan 9 sampai 15 mengenai perkuliahan manajemen strategik. Mohon maaf, ini manajemen strategik. Lalu dijelaskan dalam bentuk PowerPoint, dijadikan video penjelasan di YouTube dan diupload di link YouTube seperti biasa ya. Di link YouTube sheet UAS ya, halaman UAS. Itu ada 3 sheet. Sheet 1 mengenai resume perkuliahan mata kuliah Cyber Security Management. Kemudian yang kedua, buatkan short video 60 detik di Instagram penjelasan mengapa Anda sebagai mahasiswa prodi digital bisnis penting mempelajari mata kuliah strategic management. Misalnya, saya penting mempelajari manajemen strategik karena A, B, C, D, E, seperti itu. 60 detik, sekreatif mungkin dan sebagus mungkin. Jangan lupa follow akun Instagram Purnomo Bambang. Kemudian pada saat posting, invite akun saya sebagai kolaborator. Jadi saya bisa ngecek ya pada saat teman-teman posting, invite as kolaborator. Jadi di apa di saya di Instagram juga muncul videonya dan di video di teman-teman juga di timelinenya juga muncul dan diupload linknya di Google Sheet yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, jawab soal berikut ya, beberapa soal berikut nanti dibuat dalam bentuk Microsoft Word nggak apa-apa, kemudian di save as PDF, kemudian di-upload di web akademia.edu. Jadi misalnya link tugasnya sudah di-upload di web akademia, di PDF-nya nanti di-upload di link akademia, teman-teman upload tugas PDF itu nanti teman-teman upload di sheet Google Sheet tugas juga. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan Anda sebagai manajemen di sebuah perusahaan dalam menilai perusahaan Anda sehat atau sakit? Sebagai direksi, menurut Anda langkah-langkah strategi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mempertahankan bisnis dan terus meningkatkan laba perusahaan sehingga perusahaan bisa terus tumbuh dan berkembang? Yang ketiga, seandainya Anda lulus kuliah dari Universitas Jambi dan diberikan model 1M sebagai orang yang sudah belajar manajemen strategik, bisnis atau investasi apa yang akan Anda pilih? Jelaskan. Dan yang terakhir, apa mimpi Anda setelah lulus? Jelaskan mimpi, step-step yang harus diraih dan dilakukan untuk meraih mimpi tersebut ya. Silakan disiapkan. Nanti setelah ini saya berarti share materi kuliahnya dan juga share tugas untuk UAS-nya ya. Nah, ini jadi untuk tugasnya teman-teman bisa di sheet ini. Jadi ada 3 tugas, tadi tugas 1 untuk resume kegiatan perkuliahan manajemen strategik. Kemudian, sorry, ini kita delete. Oke, kemudian untuk tugas yang kedua, di sini ada upload short video mengenai mengapa penting belajar manajemen strategik menurut Anda. 60 detik, 30 detik, 2 menit, silakan. Buat yang sesingkat dan sebagus mungkin. Kemudian yang ketiga, upload di jawabannya di web akademia tadi terkait 4 soal yang saya pengen teman-teman jawab dari soal UAS ya. Oke, saya pikir cukup. Saya mau absen dulu. Ada yang mau ditanya terkait untuk UAS? Silakan. Oke, saya langsung ini ya, saya langsung absen untuk pertemuan terakhir sebelum UAS minggu depan. Yang pertama, Melinda ada, Alpa, kemudian Lintang, Hadir, Pak. Raka, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Rido, Hadir, Pak Rido. Muhammad Ardianur, ada, Saya hadir, Pak. kemudian Billy Abdil, Billy hadir, Pak. kemudian Hisham Muzaki, Hadir, Pak. Safina,
Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Putri Wayuni, Hadir, Pak. Aldila Arif, Alpa ya. Hadir Pak. Oke. Pinky, Alpa, Safina, Hadir, Pak. oke. Kemudian Rahima Nabila, Hadir, Pak. oke. Kemudian ya Rehan, Hadir Pak. Gilbert Immanuel, Hadir Pak. kemudian Oriza Sativa, Hadir, Pak. kemudian Ardi Ramadan, Hadir Pak. kemudian Azara, Hadir, Pak. Mario, apa, Zaki Falah, Mario hadir Pak. kemudian Zaki Alfalah, Mario Pak. ya, Hadir Pak. Zaki hadir Pak. Ade Silviana, Hadir, Pak. Jam. Nur Hayati, Hadir, Pak. Ilham Perdana Ibra, Hadir Pak. Saria, Hadir, Pak. Bayu, Hadir Pak. oke, Afifa, Hadir, Pak. Nanda, Hadir, Pak. Ahmad, Yogi, Alpa ya. Kemudian Agung Chandrawinata, Alpa, Cleopatra, Agung hadir Pak. ada, Hadir, Pak. Imam Faris, Alpa, Sabrina ada, Hadir, Pak. Absen yuk. Jihan hadir, Pak. oke, Zian hadir, Nanda Gita, Hadir, Pak. Nama aku yang dipanggil. Iya itu saya bilang. Nanda Gita ada? Oke, Nanti kita hadir, Pak. oke. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya pikir cukup. Silakan dibuat tugasnya dan saya nggak akan mentolerir waktunya. Jadi yang telat, mohon maaf berarti tidak mengikuti UAS. Saya memberikan waktu 7 hari sampai di Selasa depan. Masih banyak waktu buat rekan-rekan bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan sangat strict untuk disiplin ya buat teman-teman bisa lebih disiplin lagi buat masa depannya nanti. Mohon maaf sekali lagi, sukses buat teman-teman semua. Banggakan kedua orang tua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Mari. Waalaikumsalam.